Halo Kak David. Halo Kesa. Wah, kita udah lama banget nih nggak ketemu ya, Kak. Iya, nggak ketemu. Kali ini, mulai hari ini, kakak-kakak sekolah minggu bakal ngajarin adik-adik lagi ya, Kak? Iya, Bakal Kak. nemenin Betul itu, Kak. Ibadah sekolah minggu. Oke, Kak David, sekarang kita mau nyanyikan lagu apa, Kak? Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat misahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat misahkan kita. Oke, adik-adik, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi ke ibadah sekolah minggu ini. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu dalam sikap berdoa, lalu dilanjutkan doa pembuka oleh Kak David. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas satu minggu ini. atas satu minggu ini. Engkau boleh Engkau boleh memberikan kesehatan memberikan kesehatan bagi kami semua. pada kami semua. Kiranya Kiranya Engkau Engkau menyertai kami Tuhan menyertai kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga pada akhirnya. hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpuji namamu. haleluya, Haleluya, amin. amin. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Markas Iblis Dihancurkan, dan adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi.
saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis, anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya Kak. Boleh duduk kembali, Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. ya uang persembahannya dilipat dengan baik lalu ditaruh di tangan sebelah kanan. Dan uang persembahannya dititipkan dulu ke mama atau papa. Nanti biar mama papanya yang mengirimkan ke Kak David ya Kak. Bisa kakak langsung. Ya, selaku bendahara Komisi Sekolah Minggu. Iya. Oke, kita nyanyikan lagu Kami Bawa dan Berikan. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami baru saja mengumpulkan sebagian berkat dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan berkati juga tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini agar dilandaskan dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kaisa, kita udah berdoa, kita udah memuji nama Tuhan. Udah memberikan persembahan juga ya Kak. Iya. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri dulu deh adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Dia Harus Semakin Bertambah. Bangkit berdiri. Berdiri. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke adik-adik, sekarang duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak David. Silakan Kak David. Tapi sebelum itu Kak, kakak tuh mau menanya sama adik-adik nih. Masih ingat nggak cerita yang minggu lalu? Emang cerita minggu lalu tentang apa sih Kak? Meninggalnya Musa Kak. Oh iya. Jadi Kak, sebelum Musa meninggal, Iya. dia memberikan hikmatnya dia kepada Yosua Tua-tua. Kak, Oh iya betul. untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kak. Berapa umur Musa Kak pas dia Umur Musa meninggal? waktu 120 tahun ya 120 tahun Kak. Oh, 120 tahun. tua banget ya Kak. Iya tua banget. Oke. Sekarang Kakak akan melanjutkan cerita yang kemarin. Tapi sebelum itu kita ambil Alkitab dulu ya.
Oke, Kak. Adik-adik, buka dari Yosua 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sini adalah pengintai-pengintai di Yeriko. Tapi karena ayat ini terlalu panjang, jadi kita akan baca awal dan akhirnya saja. Oke adik-adik? Jadi kita akan membaca dari Yosua 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 dan dilanjutkan lagi dengan ayat yang ke-23 dan 24. Adik-adik udah ketemu belum? Oke, kayaknya udah ketemu. Kita baca bergantian adik-adik ya. Jadi kakak ayat yang pertama, adik-adik ayat yang kedua. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Oke adik, kita lanjut ke ayat yang 23 dan 24 ya. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Oke adik-adik, jadi pada waktu itu Yosua bin Nun memerintahkan 2 pengintai orang Israel untuk pergi ke dalam kota Yeriko. Nah, pada waktu itu 2 pengintai itu tinggal di rumah seorang yang sundal yang bernama Rahab. Dan karena Rahab adalah orang yang percaya, maka mereka menyuruh kedua pengintai itu masuk dan menyembunyikan mereka di sotoh rumah. Tetapi ketika 2 pengintai itu masuk, para penjaga itu melihat dan memberitahukan kepada Raja Yeriko. Dan Raja Yeriko menyuruh seluruh pasukannya untuk mencari kedua orang itu. Tetapi karena Rahab percaya kepada Tuhan dan dia mempunyai iman yang besar, maka dia menyuruh kedua orang itu bersembunyi dan berbohong kepada penjaga bahwa kedua pengintai itu sudah keluar. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Ceritanya itu seperti apa kelanjutannya? Oke adik-adik, mari kita saksikan film ya. Selamat menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ.
Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Wah, gimana nih Kak Adik? Seru banget kan pasti ceritanya kan? Seru banget loh Kak. Iya kan? Dari ketika disuruh sama Yosua untuk pergi ke kota Yeriko dan bersembunyi di sotoh, di rumah sotoh ya, dan ditumpuki semacam jerami gitu ya Kak? Iya betul. Wah, akhirnya mereka berhasil keluar dan mereka bersembunyi di gunung ya Kak selama 3 hari. Akhirnya mereka bisa kembali ke pada Yosua bin Nun. Iya betul. Oke adik-adik, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa
Kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Perempuan sundal saja dia sangat yakin bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berarti percaya penuh ya Kak? Percaya penuh ya Kak. Ada ayat hafalan gak Kak? Oh iya, jelas dong, pasti ada hafalan. Pasti ada. Ayat hafalannya terambil dari Yosua 2 ayat 12b. Kakak bacaan ya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Sekarang kita mau nonton lagi nih Kak. Iya. Menyaksikan ayat hafalan dari adik-adik semua. Adik-adik semua yang sudah mengirimkannya ke Kaneta atau Kasiska ya Kak? Iya Kak. Sama seperti kesaksian tadi, ayat hafalan ini dikirimkan paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Sekarang kita lihat dulu ya Kak. Sekarang kita lihat dulu dong. Selamat menyaksikan Selamat adik-adik. menyaksikan adik-adik. Ulangan 31 ayat 6b, demikian bunyinya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Semuanya, ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6b, berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pada minggu hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Salam. Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Hafalan Ulangan 31 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Hafalan Ulangan 31 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hafalan Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang jalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau yang tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Wah, seru banget ya. Iya wah. Bagus banget Kak, lucu banget. Iya. Udah mulai berani ya Kak. Udah mulai Wah, berani. bagus. Tapi Kak, yang Kakak lihat tuh itu lagi. Iya. Yang ngirim ayatnya, yang ngirim videonya. Ayo dong, adik-adik yang lain dong, teman-teman. Ya kita merindukan wajah-wajah yang baru ya Iya, kita Kak. merindukan wajah-wajah yang baru Kak. Oke Kak, sekarang kita mau ngapain Kak? Oke adik-adik, kita akan menutup cerita kita, Ya. firman Tuhan kita. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dan terima kasih Tuhan
Atas telinga dengar-dengaran yang masih boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur padamu. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk firman-Mu. Dan supaya kami bisa lebih percaya kepadamu Tuhan. Seperti Rahab, seorang yang sundal. Dia percaya walaupun dia tidak melihat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Sebelumnya kita taruh dulu ya Kak. Taruh kita dulu ya. Oke. Kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Bangkit berdiri adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, Aku diberkati. aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sayang sekali Kak. Kita Iya. mau menyudahi aktivitas sekolah minggu kita pada hari ini. Iya. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata dalam sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah memuji-muji nama Engkau Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menyudahi aktivitas sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga dalam kami belajar, dalam kami bermain, agar kami senantiasa ada di dalam lindungan tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Malam minggu telah usai, ingat pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Wah, kita udah mengakhiri sekolah minggu kita nih Kak. Iya, tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi. Oke adik-adik, jangan lupa untuk 3M ya. Iya, Pakai memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jarak. ya. Dan ikuti protokol-protokol kesehatan adik-adik ya. Iya, betul banget Kak. Dan gak usah lah keluar-keluar rumah adik-adik kalau nggak
butuh banget ya Kak. Iya. Stay safe di rumah adik-adik ya. Iya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah.